wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Khairul Zikri, biasa dipanggil Zikri. Saya adalah pendamping PKH Kota Padang Panjang. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan diskusi kita, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting. Pembahasan tentang modul ke-8, sesi ke-14, yaitu mendukung keluarga dalam mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Khususnya pembahasan tentang layanan penanganan anak stunting. Nah, siapa di antara ibu-ibu yang masih ingat pelajaran yang kita diskusikan sebelumnya? Ayo. Oke, Ibu Wati. Pemetaan kemampuan keluarga. Ada yang lain ibu-ibu? Oke, Ibu Desi. Ya, coba silakan. Pencegahan penanganan stunting. Oke, apa Bu? Tentang memanfaatkan pekarangan lingkungan rumah untuk pencegahan stunting. Kita kasih tepuk hebat untuk Ibu Wati, Ibu Desi, dan Ibu Dewi. Ya Bu, masih ingat tepuk hebat? Oke, kita coba sama-sama Bu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ibu-ibu, adakah di antara anak-anak yang berada di lingkungan sekitar kita yang mengalami kasus stunting? Ada nggak Bu? Alhamdulillah Bu, luar biasa masyarakat yang ada di sekitar kita ini Bu. Mudah-mudahan ini tetap kita jaga ya Bu. Dan mudah-mudahan anak-anak yang berada di lingkungan sekitar kita bisa menjadi anak yang hebat, anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang bermartabat. Sepakat Bu? Oke. Misalkan ada yang mengalami kasus stunting, apa yang harus Ibu lakukan? Mantap. Kita harus memberikan gizi dan nutrisi, ya, nutrisi kepada anak. Oke, berikan stimulasi kepada anak secara berkelanjutan. Stimulasi berkelanjutan. Sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada keluarga yang mengalami status anak stunting tersebut? Mantap. Yang harus kita lakukan adalah berkonsultasi kepada petugas terkait. Mantap, keren Ibu Desi. Petugas terkait itu siapa saja Bu? Yang Ibu maksud? Iya, oke. Ada kader posyandu. Boleh. Ya, siapa lagi Bu? Oke, pendamping PKH, KSK. Ya, kita buat dan lain-lain aja ya Bu. Nanti ini akan kita bahas. Terima kasih ibu-ibu yang sudah memberikan jawaban. Jika seandainya ada keluarga atau masyarakat yang ada di sekitar kita, khususnya KPM PKH yang mengalami stunting, maka beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah keluarga kita itu bisa mengoptimalkan bansos ya untuk pemenuhan gizi pada si anak. Nah, bansos itu sudah banyak kita terima seperti PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Maka kita perlu mengoptimalkan agar si anak dapat
memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizinya agar si anak dapat tercegah dari bahaya stunting. Ibu-ibu, kita juga perlu melakukan stimulasi yang berkelanjutan, secara berkelanjutan yang bisa dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, misalkan pada anak yang berusia 3 sampai 4 tahun. Stimulasinya itu bisa kita lakukan dengan cara mengajak si anak bermain. Selain itu, ibu-ibu, keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan kita. Masih ingat ibu-ibu yang kita buat sebelumnya? Oke, kita lihat lagi. Ketika ada anak yang dalam keadaan stunting, apa saja lembaga layanan yang patut kita hubungi? Oke, ada puskesmas. Ya, apalagi Bu? Iya, ada dinas sosial. Ya, apalagi Bu? Iya, bisa pustu juga. Iya, oke. Ada RSUD. Posyandu juga, oke. Nah, jadi banyak Bu ya lembaga yang bisa dihubungi ya ketika ada anak kita sedang atau anak kita dalam keadaan stunting. Tapi dari gambaran ini kira-kira masih ada nggak Bu yang belum tergambar di sini? Sudah cukup? Oke. Nah, ketika ada anak dalam kondisi stunting, maka lembaga yang bisa dikunjungi adalah yang pertama adalah puskesmas. Oke, ya kita lihat tadi ada puskesmas Bu ya. Kemudian yang kedua ada posyandu juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi, ya. Ada posyandu. Kemudian puskesos SLRT. Nah, kita belum ada Bu ya. Kemudian kita juga bisa menghubungi dinas sosial. Ya, kemudian warung. Apalagi Bu? Iya, ini ada kontak telepon pelayanan. Ini bisa dihubungi juga Bu ya, ke nomor ini ya. Kemudian ini ada namanya balai atau loka rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan ya khusus atau AMPK. Selanjutnya, selain kita bisa menghubungi lembaga-lembaga yang sudah ada tadi ya Bu ya, maka kita juga bisa melaporkan ya kepada penyelenggara kesejahteraan sosial. Itu ada pendamping sosial Bu, baik itu pendamping PKH, PMT, QB, sama Sakti Peksos. Kemudian yang kedua itu ada pekerja sosial, kemudian ada penyuluh sosial sama relawan sosial, termasuk di dalamnya fasilitator puskesos, PSM, sama TKSK. Nah, selain itu, kita juga bisa melaporkan ke penyelenggara kesehatan. Baik itu mulai mungkin dari awal dulu Bu, dari kader posyandu. Kita bisa laporkan ke kader posyandu agar bisa diteruskan ke bidan, kemudian diteruskan ke dokter. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Dapat kita simpulkan, pertama, layanan penanganan anak stunting setidaknya pertama kita harus bisa mengoptimalkan bantuan bansos untuk pemberian gizi dan nutrisi bagi si anak. Kemudian yang kedua, tetap memberikan stimulasi berkelanjutan kepada si anak, baik itu oleh orang tua maupun oleh keluarga. Kemudian selanjutnya melaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah kita sampaikan tadi, ya, baik itu kepada lembaga maupun kepada penyelenggara, sehingga bahaya stunting bisa tercegah dan tertangani dengan maksimal. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita selalu tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberikan curahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk mencegah stunting. Mari
sama-sama kita cegah stunting. Cegah stunting itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.